Selamat pagi anak-anakku. Selamat siang atau selamat malam. Kapanpun anak-anakku mau nonton materi sejarah Indonesia khusus kelas 10. Baik itu 10 IPA, MIPA, 10 IPS. Saat ini Ibu mau memberikan materi sejarah Indonesia. Mata pelajaran sejarah Indonesia ini adalah yang wajib dipelajari oleh SMA atau SMK yang tujuan dari sejarah Indonesia ada tiga. Ada tiga hal yang harus diketahui, yaitu satu, yaitu pengetahuan yang harus dipahami peserta didik. Kedua, keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Ketiga, sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Khususnya dalam mempelajari sejarah ini yang ada dalam buku anak-anakku, yaitu Sejarah Indonesia penerbit dari Intan Pariwara. Khususnya akan kita bahas pada saat ini yaitu manusia dan sejarah. Manusia dan sejarah. Itu materi dari pelajaran kita saat ini, yaitu manusia dan sejarah. Anak-anakku, manusia dan sejarah adalah objek penting di dalam kita mempelajari sejarah. Ada tiga objek penting dalam kita mempelajari sejarah, yaitu tiga objek sejarah itu, yaitu satu, manusia. Yang kedua, yaitu ruang atau dikenal dengan tempat. Tiga, yaitu waktu. Anak-anakku, di dalam buku kalian ada di halaman, ya buku khusus buku yang sudah Anda punya, yaitu buku mata pelajaran wajib, yaitu Sejarah Indonesia, penerbit dari Intan Pariwara, halaman 1, yaitu tentang manusia dan sejarah. Halaman 1, jadi bisa anak-anakku buka ya di halaman 1, yaitu ada di situ bagannya ya. Kedudukan manusia dalam sejarah, terus landasan berpikir sejarah, dan ada juga kehidupan manusia dalam sejarah. Kedudukan manusia dalam sejarah ada dua, yaitu manusia sebagai objek sejarah. Yang kedua, manusia sebagai subjek sejarah. Objek berarti manusianya itu sendiri. Sedangkan subjeknya berarti manusianya yang melakukan, pelaku dari sejarah itu sendiri. Landasannya, yaitu landasan berpikir sejarah didukung oleh konsep kronologis. Kedua, konsep diakronik. Ketiga, konsep sinkronik.
keempat, kausalitas atau sebab akibat. Dan yang kelima yaitu konsep periodisasi. Sedangkan kehidupan manusia dalam sejarah mengalami yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Jadi sejarah itu sendiri adalah berubah sesuai dengan apa maksud dari sejarah itu sendiri, selalu berubah sesuai dengan manusianya tadi yang mengalami sejarah, ya, karena manusia ada objeknya, ada 3 ini tadi, yaitu manusia, ruang, tempat, waktu. Manusianya itu sendiri adalah menjadi objek dan subjek sejarah itu sendiri. Sedangkan ruang pada saat di mana bisa di desa, bisa di sekolah, bisa di negara, itu termasuk dengan ruang, termasuk dengan tempat. Sedangkan waktu yaitu khususnya dalam sejarah sejarah masa lalu, ya, masa pada waktu dulu untuk mempelajari masa lalu. Jadi sebagai bangsa yang beradab harus tahu masa lalu dari negara kita, khususnya negara Indonesia, ya. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai manusia sebagai objek sejarah dan juga menjadi subjek sejarah, kita tujuannya khususnya kita mempelajari sejarah agar kita atau peserta didik pentingnya konsep waktu, pentingnya konsep tempat atau ruang dalam rangka memahami perubahan yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Juga mengembangkan kemampuan berpikir kita sebagai manusia, sebagai peserta didik terhadap diri sendiri dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita sebagai manusia atau sebagai peserta didik, sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa patriotisme, yang memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, yang memiliki rasa toleransi, rasa memiliki persatuan, dan melahirkan rasa kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa Indonesia yang dapat kita implementasikan dalam berbagai aspek kehidupan sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia, sebagai siswa, sebagai manusia. Bisa kita memahami, mengembangkan, dan menanamkan sikap berorientasi kepada masa kini, masa yang akan datang. Itu khususnya tujuan daripada sejarah itu sendiri. Ibu harapkan anak-anakku paham apa yang Ibu sampaikan. Nanti selanjutnya akan ada tugas dari Ibu untuk asal sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Begitu saja dulu apa yang Ibu sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. And sampai jumpa. Bye.